Itu adalah yang nyantet saya itu adalah kakak kandung saya sendiri. Astagfirullah. Baju itu saya buka semuanya. Saya telanjang bulat, dalam keadaan telanjang bulat itu bawa pisau. Bu, ini harus continue di Ruqyah. Oke. Karena ada ikatan tali pocong. Hah? Orang tua saya merestui saya menikah karena tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jangan sampai udah aja, jangan banyak-banyak. Oke. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan video kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari Kota Bogor. Dan beliau juga merupakan salah satu wanita yang cukup tangguh, sudah melewati fase di mana dia mengalami gangguan santet. Ya udah, kita langsung aja kenalan aja narasumber kita kali ini. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Dengan Ibu siapa namanya? Kenalkan, nama saya Ibu Atik. Asal saya dari Bogor. Berasal dari Bogor ya, Bu ya. Jadi kemarin Ibu Atik ini dia DM aku di Instagram dan dia sedikit bercerita. Nah ini mungkin Ibu mau langsung bercerita? Iya, boleh. Sebelum cerita kita minum dulu, Bu. Ya, silakan diminum, Bu. Ya. Nah, Bu Atik gimana tuh Bu Atik? Awal ceritanya bisa terkena gangguan sihir santet. Iya. Begini Bang, di umur saya 18 tahun, saya itu menikah. Dan pada waktu itu, saya itu melangkahi 3 kakak, laki-laki 1 dan 2 perempuan. Tetapi ternyata 2 kakak perempuan saya itu tidak ikhlas. Dan akhirnya dia sempat mengancam saya. Saya kira pada waktu itu hanya ancaman bohong lah. Ternyata kenyataannya dia itu memang mengancam saya, membunuh saya secara perlahan namun pasti. Ya. Dan awalnya begini Bang, pernikahan saya itu tidak direstui orang tua saya. Dan saya pun menikah kabur lah. Kawin lari ya? Kawin lari. Dan orang tua saya, karena saya pun secara jujur mengatakan saya sudah berada di kampung orang laki-laki tersebut, bapak saya mewali, jadi wali lah, pergi ke Jawa Tengah. Kebetulan suami saya itu orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Ya. Tapi setelah pernikahan terjadi, kakak saya itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang tua saya itu. Ya, awalnya bapak saya bilang begini, "Tik, maneh ulah ke Bandung, maneh we di Jawa heula." Dalam arti begini Bang, kamu jangan dulu pulang ke Bandung, tapi di Jawa dulu. Karena kakak kamu mengancam akan membunuh kamu sekaligus atau secara perlahan. Dan hidup saya itu akan sengsara. Awalnya saya tidak percaya Bang. Masa iya sih kakak setega itu sama adik ya. Akhirnya karena perekonomian di Jawa itu sulit, saya pun mencoba bersurat ke Bapak. Pak, saya ingin pulang ke Bandung. Di sini saya nggak ada bisa usaha gitu kan. Itu lama Bang. Ada
sekitar 6 bulan saya diam di tempat laki-laki ya. Nah 6 bulan kemudian datanglah teman adik kakak ipar ya dari Bandung ke Jawa, bilang, "Tik, ini ada surat dari Bapak." Saya pun senang lah pada saat itu. Ketika saya buka surat, ternyata Bapak mengatakan, "Atik, kamu pulang ke Bandung." Senang banget Bang pada saat itu. Akhirnya saya pun pulang ke Bandung. Tapi apa Bang, dalam surat itu yang membuat saya heran, jangan pulang ke rumah. Pulang ke Pasar Cicadas. Pasar Cicadas. Iya. Oh ya Bang, belum saya ceritakan ya. Orang tua saya itu keduanya pedagang dan berdagang di Pasar Cicadas, Bandung. Oke. Nah, loh kok ada surat yang ngomongnya begitu ya? Akhirnya saya pun bilanglah sama mantan suami saya itu, ini ada surat dari Bapak, kita pulang ke Bandung, tapi jangan ke rumah, ke Pasar Cicadas saja. Dengan tekad yang kuat dan izin sama mertua, saya mau pulang ke Bandung. Akhirnya mertua pun mengizinkan saya. Tapi sebelum pulang ke Bandung ada ritual Bang. Ritual Ya. apa? Kebetulan mertua saya itu kejawen murni. Ya. Pada tengah malam, pada saat itu saya lupa ya. Cuman yang saya ingat, tengah malam saya itu dimandikan air 7 sumur dan 7 bunga-bunga. Kata mertua saya itu untuk menghilangkan balai atau bala gitu. Tolak bala. Ya, tolak bala katanya. Kemudian kami pun berdua sama mantan suami itu pulanglah ke Bandung. Nah, dari Jawa Tengah itu saya jam 3 sore dan sampai Bandung jam 7 pagi. Dari kebetulan kan di Kroya ya, Cilacap. Sampai ke Bandung itu jam 7 pagi. Nah, ketika pulang saya pun ke Pasar Cicadas. Bang, ketika sampai di Pasar Cicadas, hati saya sakit banget. Karena? Melihat orang tua saya berada di Pasar Cicadas. Tahu tempat jualan yang kayak rolling gitu? Mereka tidur di situ Bang. Dan kenapa, kata saya, apa yang terjadi Pak, Bu? Saya bilangnya Mama ya, Mama, apa yang terjadi sampai kalian di sini? Ternyata ketika saya menikah dan direstui Bapak sama Ibu ke Jawa Tengah, Ibu dan Bapak saya itu bertengkar sama 2 kakak perempuan saya dan diusir. Mengusir orang tua saya. Iya, orang tua saya diusir. Saya tidak tega dan rasa bersalah saya Bang pada saat itu. Tapi ibu saya memeluk saya. Atik, kamu anak mama, kamu anak bapak. Tenang, kamu sama bapak dan mama. Dan mama sama bapak sudah mengontrakan kamu 1 kamar di Babakan Jawa. Babakan Hantap. Akhirnya saya pun 1 malam Bang, saya di rolling bareng sama ibu saya. Seperti gelandangan Bang kami. Padahal keluarga saya itu
keluarga berada, Bang. Rumah ada. Jadi tempat usaha itu dipakai tidur sama ibu dan bapak. Karena diusir tadi ya? Diusir sama kakak dan ya 2 kakak perempuan saya. Lalu? Ya, kemudian setelah itu saya pun karena tidak tega sama ibu dan bapaknya, akhirnya saya tinggal di Rolling bersama ibu dan bapak. Satu malam itu, tapi ibu dan bapak menyarankan saya untuk pergi ke tempat kontrakan yang ibu bapak saya sudah kontrakan. Pada awal perkawinan saya ke tempat kontrakan ibu dan bapak pun berpesan, "Tik, 1 tahun ini bapak kontrakan kamu, tapi tahun kemudian kamu sendiri yang mencari untuk mengontrak." Itu modal pertama saya, Bang. Modal pertama saya, bapak dan ibu mengontrakkan rumah. Tahun demi tahun akhirnya, Bang, saya tinggal di tempat itu. Karena terlalu lama suami saya, mantan suami saya tidak bekerja pada waktu itu karena menikah di Jawa. Akhirnya di percetakan itu dia dikeluarkan. Ya, dikeluarkan, dan orang tua saya tidak tahu. Orang tua saya tidak tahu kalau suami saya itu sudah menganggur. Dan saya pun bilang sama bapak baik-baik saja. Saya nggak mau melukai hati dia. Kemudian bapak dan ibu saya bilang begini, "Tik, karena kamu sudah menikah dan punya tanggung jawab untuk membayar kontrakan, kamu bantu bapak." Akhirnya saya membantulah ibu dan bapak saya. Selama membantu orang tua saya, pada saat itu orang tua saya itu menggaji saya hanya 8.500, bahkan 8.500. Tapi pada saat itu harga beras itu paling mahal 800 rupiah. Dari 8.500 saya bisa mengumpulkan uang 2.000 lebihnya. Jadi 6.500 untuk sehari-hari. Dari tahun ke tahun perjalanan perkawinan saya itu baik-baik saja, tidak ada hambatan. Kemudian lahirlah anak pertama di kontrakan yang pertama. Lancar, tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan ketika tahun kedua, kehidupan saya itu makin naik, terus naik. Dari mengumpulkan uang yang 2.000, saya bisa membeli emas sampai 100 gram. Pada saat itu akhirnya bapak bilang, "Tik, daripada ngontrak aja, gimana kalau beli rumah?" Ya, kakak kamu kan sudah bilang ada perumahan yang murah, cuman uang muka 8 juta pada zaman itu. Akhirnya itu daripada pakai emas banyak-banyak, jual aja. Dan emas pada waktu itu harganya cuma 25.000, Bang, 1 gram. Ya. Akhirnya saya jual lah semua perhiasan dan mengambil perumahan di Ranca Ekek Permai. Perumahan yang elit lah, ya udah lumayan. Dengan pada waktu itu cicilan 90.000. Setelah itu saya mengambil perumahan. Tiba-tiba mendengar kabar kakak saya yang dari Batam pulang. Kakak yang sangat benci sama saya itu pulang dari Batam. Dan mendengar juga kakak saya itu mengambil perumahan yang sama dengan komplek yang sama dengan saya. Satu perumahan. Satu perumahan, satu lingkungan. Dia pulang dari Batam, otomatis dong duitnya banyak, bisa beli mobil, bisa memperbaiki rumah. Singkat cerita nih, Bang, dia tidak tahu itu rumah saya.
Tetapi dia itu taunya dari tetangga. Kalau itu rumah saya. Oke. Dan rumah saya itu adalah adik dia. Oke. Karena di perumahan kan jarang bertegur sapa lah ya Bang ya. Akhirnya suatu ketika saya ketemulah kakak. Tapi dia kan sudah menganggap saya itu bukan adiknya. Dia sudah membuang saya. Sebut saja Mbak Eni ya. Kalau sama Mbak Eni itu, Mbak gimana kabarnya? Awalnya dia tidak mau menjawab. Itu kakak saya yang nomor 4. Tapi lambat laun, karena dia menikah dengan orang Jawa Timur yang tahu agama lah, akhirnya persaudaraan saya pun membaik dengan kakak saya yang nomor 4. Yang pulang dari Batam. Yang pulang dari Batam. Oke. Singkat cerita nih Bang, setelah saya baik dengan kakak yang nomor 4, yang nomor 3 itu yang kebetulan sama ibu dan bapak dikuliahkan menjadi insinyur untuk mengangkat derajat adik-adiknya yang dendam sama saya, itu mainlah ke tempat kakak yang nomor 4. Ya. Dan nomor 4 itu bilang, itu gimana si Atik katanya. Itu pun tetangga yang bilang, bukan saya yang melihat. Entah apa mereka berdua, memang kedua orang itulah yang mengusir ibu dan bapak saya dan yang mengancam hidup saya yang nomor 3. Lalu? Ya. Kemudian bapak otomatis kan kakak yang nomor 3 tahu bahwa aku punya rumah di lingkungan yang sama. Kata tetangga sempat lihat, bukan sengaja untuk melihat, tapi sempat melihat ada satu mobil merah pada malam Jumat. Pada saat itu katanya diam lama di depan rumah saya. Dan pada saat itu mungkin saya sedang tidak ada. Sedang tidak ada. Entah apa yang dilakukan oleh kakak. Nah dari sana Bang, mulai kehidupan saya berubah drastis. Awalnya dari mantan suami saya. Karena memang kita itu berjualannya itu jam 12 malam Bang. Jadi pasar malam lah sampai pagi. Kan suami itu harus melewati jembatan ya, jembatan yang ada kereta api itu setiap hari dia lewat dari perumahan ke kampung itu gitu, tidak ada apa-apa. Dan kali ini ketika ada orang yang bilang, Mbak itu ada mobil yang memperhatikan rumah Mbak, itu bersamaan Bang Bro. Suami saya melihat 2 pocong di kampung yang biasa dia lewati. Sebelumnya tidak. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Itu hampir 1 tahun nggak pernah. Setelah ada mobil merah di depan rumah, baru ada kejadian. Ada kejadian. Dan mantan suami saya pun pulang kembali. Dia nggak jadi pergi untuk berjualan. Karena lihat pocong tadi ya? Iya lihat pocong, dia bilang, mah nggak jadi, kenapa? Takut dia bilang gitu. Mukanya sangat pucat dia itu. Lalu ngambil selimut tidur. Ada apa sih? Nggak takut kan begitu. Ini aku lihat pocong 2 yang bener. Itu awal peristiwanya
Di Ranca Ekek, Bang. Ranca Ekek. Iya, Bandung. Bandung. Nah, setelah itu berjualan itu mulai merosot pelan-pelan. Setelah kejadian itu. Setelah itu saya dengar kata mantan suami saya, kemarin ibu belanja 1 gerobak kangkung dan 1 gerobak daun singkong, semuanya busuk. Hah? Busuk. 1 gerobak? 2 gerobak, jadi 1 gerobak kangkung dan 1 gerobak daun singkong. 2 itu gerobak. busuk. Ketika sama penjualnya dihitung satu persatu, itu bagus, tidak ada yang busuk. Selang berapa jam busuk. Kok bisa ya? Busuk, hancur. Kemudian itu baru pertama, Bang. Kemudian selang beberapa hari di tempat jualan Bapak menemukan sebungkus kayak tanah kuburan. Ada sebungkus tanah kuburan? Iya. Itu sebelum menjelang moneter tahun 98. Tahun 98, oke. Iya. 98. Setelah itu keanehan itu mulai timbul lagi ketika saya menginjak kehamilan yang ketiga. Kehamilan ketiga itu anak saya yang laki-laki yang nomor 1 dan 2 melihat saya itu di rumah. Di rumah, padahal saya nggak ada. Saya itu berada di pasar bersama bapaknya dan kakeknya, tapi lihat saya ada di rumah. Yang menyerupai ibu ya? Yang berarti menyerupai saya. Kejadian itu belum sempat belum beres gitu ya, ketika pocong itu terus ada sosok yang menyerupai saya. Kemudian anak saya pun hampir mati, yang 2 itu. Yang tiba-tiba, Bang, saya itu kan punya lemari. Lemari yang panjang kayak gitu, tapi bawahnya nggak kayak yang di setel gitu, Bang. Iya. Lemari di setel gitu ya. Dengan tiba-tiba lemari itu jatuh, menimpa anak yang lagi tidur. Anak pertama dan kedua sedang tidur di ruang tamu. Hanya ada pertolongan Allah ketika rantang, kan saya selalu menyimpan rantang di atas lemari, dan tiba-tiba rantang itu ada di paling bawah. Jadi lemari itu jatuh bruk, tapi ada rantang. Harusnya rantangnya ke sebelah sana harusnya. Iya. Ya. Tapi rantang itu seolah-olah menompang si lemari itu supaya nggak kena anak saya. Saya pada waktu udah nggak karuan. Ya Allah, anak saya, alhamdulillah, Bang, anak saya selamat. Itu ujian saya yang pertama. Dan yang kedua, ketika anak saya yang ketiga tiba-tiba step tuh kejang ya? Kejang, matanya ke atas, dan warna mata itu bukan nggak ada hitamnya, putih semua ke atas. Ininya sudah biru, lidahnya sudah mau dia gigit. Cuman saya ingat kata dokter, kalau ada apa-apa gigitkan sendok. Iya. Pada waktu itu saya gigitkan sendok. Alhamdulillah, Bang, sendok yang patah. Sampai patah sendoknya. Iya. Itu sendok besi. Saking kuatnya itu anak. Nah, dari sana belum ngeh ya, saya itu kena santet belum.
belum ya. Belum sampai tahun 2013 karena perekonomian saya makin menurun terus, akhirnya saya pun pergi menjadi TKW, Bang. Oke. Karena rumah perumahan itu kan harus kita cicil tiap bulan, walaupun hanya 90.000 ya pada saat itu. Tapi saya tidak bisa membayarnya. Daripada saya kehilangan rumah, saya pun pergilah menjadi TKW ke Singapura. Oke. Dan bisa membereskan rumah. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang masih ada rumahnya. Oke. Berarti dari tahun 2000 sampai ke 2013, ibu ini belum sadar kalau ibu tuh terkena gangguan santet. Sadar setelah pulang dari Singapura. Tahun 2018 berarti ketika menikah sama orang Jawa Timur. Oke, yang pertama berarti sudah selesai. 5 tahun ke depan ini berarti nih ya. 2013. Jadi begini, Bang. Ujiannya setelah saya tidak ada pergi ke Singapura, suami yang diuji. Suami yang pertama? Iya. Oke. Dia itu saya kirim uang terus, ternyata ya laki-laki mungkin ya, kesepian. Akhirnya jadi harusnya untuk membayar ijazah anak-anak, dia tidak bayarkan. Duitnya kemana? Kurang tahu. Oke. Alasannya untuk masak lah, untuk padahal sekolah nggak beres. Yang membayar ijazah pun anak-anak telepon ke saya minta dibereskan. Oke. Ya, begitu. Lalu ibu sadar-sadarnya terkena santet itu tahun berapa dan kapan tuh, Bu? Sadarnya itu ketika tahun 2018. Ya, okay. Menikah sama orang Jawa Timur. Okay. Di sana itu saya pun sama. Maaf, sakitnya. Itu ibu masih di Singapura atau udah pulang? Udah pulang. Oh, sudah pulang. Pulangnya tahun 2018 dari 2013. Berarti 5 tahunan ya di Singapura. 5 tahun 6 tahun. Iya. Lalu. Ya, setelah menikah sama orang Jawa Timur hanya 1 tahun lah nikah. Oke. Tiba saya membantu orang, membantu dia itu kerjanya di Kalimantan, di Manado. Oh, di Sulawesi. Ya, Sulawesi ya, Manado. Okay. Dia kerja di Manado di bengkel. Akhirnya untuk mengisi kekosongan saya pun membantulah membuat makanan kecil, keripik tempe pada waktu itu. Dan satu malam nih, Bang, tepat jam 11 malam, di ubun-ubun saya itu ada angin berputar-putar. Oke. Angin. Bahkan anak sambung saya bilang, Mama, itu ada baling-baling. Anak kecil tahu. Ngelihat ada baling-baling di ubun-ubun Mama. Baling-baling. Nah, dari situ saya nggak ingat, Bang. Yang saya ingat, tiba-tiba ada angin aja. Dan pada saat itu katanya saya pun kesurupan. Astaga. Kesurupan, dan kata mertua saya itu membawa 1 pisau. Bawa pisau? Pisau untuk membunuh orang mertua saya. Astaga. Tapi saya tidak ingat. Ini kata mertuanya? Kata mertua itu. Terus yang paling mengerikan itu, Bang, baju itu saya buka semuanya. Saya telanjang bulat, dalam keadaan telanjang bulat itu bawa pisau. Mau membunuh mertua. Terus? Ya, setelah itu
mertua saya pun mencari pengobatan dan sadar pada saat itu. Kenapa saya cerai dengan suami yang kedua? Ya karena peristiwa itu, Bang. Peristiwa saya kesurupan telanjang, bawa pisau, takut terjadi lagi ketika dia lagi nggak ada. Begitu. Setelah itu ya, baru ini ketika pulang ke Bandung lagi, yang kiri, Bang, yang kena. Jadi saya itu lumpuh total yang kiri. Lumpuh, tidak bisa digerakkan, dalam keadaan saya itu menjanda. Dan ada anak satu. Anak satu pada saat itu. Tapi anak saya bilang, Mama ada kayaknya banyak pikiran, coba tenang. Tapi nggak bisa, Bang. Ketika saya mandi, terus ketika ini ada aja si Tante Kay. Tante Miss Kay. Miss Kay. Kuntilanak. Iya. Dia selalu mengikuti kemana saya pergi, dia pasti ada. Berarti Ibu sering ngeliat ini ya? Iya. Pada waktu yang kiri. Kan kalau sekarang ini yang terasa yang kanan. Yang kanan. Ya. Yang kiri. Kalau menurut saya yang kiri itu udah normal. Yang kiri itu sabetan dari Tante Kay itu selalu ada. Kayak rambut digibaskan ke saya itu selalu ada. Ya. Tapi itu masih di rumah Ranca Eke. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Di Bandung. Akhirnya saya pun cari pengobatan. Dan pengobatan itu dibekam, Bang. Dibekam. Nah, yang ngebekam itu kan kebetulan orangnya syar'i lah ya. Pakai cadar gitu. Pada waktu itu udah tahu, sudah jumpa dengan saya ke rumah saya. Tapi saat mau kedua kalinya ngebekam, Bang, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore cuman keliling aja, tidak ketemu rumah saya. Iya, katanya rumah saya itu tidak. Padahal pernah datang ya? Pernah datang. Akhirnya saya telepon, Teh di mana? Ini Teh di Masjid Al-Huda. Aduh Teh, kejauhan. Lalu saya panggil anak, tolong deh Teteh yang kemarin Teh jemput di masjid. Dijemput di masjid. Setelah dijemput, Bang, saya mulai diobati. Diobatin, dan ternyata, Bang, ketika diobatin itu aneh sekali. Anehnya banyak kucing. Kucing datang ke rumah saya. Nyakar-nyakar tembok. Bukan, pintu. Karena pintu ditutup. Banyak banget. Sementara yang saya tahu di perumahan itu tidak ada kucing. Dan nggak ada yang miara juga. Nggak ada. Ada paling juga 1-2 kucing liar, tapi nggak sebanyak itu. Ini banyak banget. Kira-kira ada berapa kucing? Kalau kira-kira saya tidak tahu. Tapi banyak ya? Cuman banyak. Akhirnya Teteh itulah yang ngomong, yang bicara sama saya. Teteh itu sakitnya tidak wajar. Tidak wajar gimana Teh? Teh kena santet. Dari situ tahu. Dari situ tahunya. Bahasa itu kena santet. Terus Teteh itu ngorek-ngorek dari bicara saya. Sebetulnya Teteh ada dendam nggak? Ada yang mendendam pada Teteh nggak? Akhirnya saya bilang lah. Awalnya
ke mantan suami saya. Oke, mikirnya ke situ. Iya, mikirnya. Karena saya menikah lagi, mungkin dia dendam gitu. Oke, Ya. mantan suami yang pertama Ya, ya. pertama. Itu pun dari jinnya begitu bilang. Oke. Dari mantan suami saya. Oke. Tapi setelah kesini-sini Bang baru tahu itu adalah yang nyantet saya itu adalah kakak kandung saya sendiri. Astagfirullah. Satu rahim kakak saya sendiri. Hancur ekonomi keluarga, anak saya meninggal 2, itu pun semuanya dari kakak saya. Saya yakin itu. Tapi pada waktu itu nggak ngeh bahwa saya itu kena santet. Oke. Dan yang paling puncak Bang, santet itu ketika saya menikah ke-3 kali. Oke. Dengan orang Bogor. Awalnya dari dentuman dulu Bang, di atas rumah. Dentuman yang sangat keras sekali. Orang-orang, kebetulan kakak ipar saya itu ngajar ngaji. Dan ngaji. Pas pada ngaji, dentuman itu terdengar Bang. Semua orang-orang keluar kan. Tapi nggak ada apa-apa. Padahal suaranya kenceng. Kenceng banget. Semua pada keluar. Di palapon pun nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang rubuh juga. Nggak ada yang rubuh. Genteng ketika kami keluar, genteng pun nggak ada yang jatuh. Nggak ada. Oke. Nah, singkat cerita nih Bang. Pada suatu hari ketika saya membuka online pada saat itu, pas lagi maju-maju yang online saya, tinta ya Bang, tinta printer. Oke, tinta. Ya, printer itu habis. Tiba-tiba dalam benak saya itu tinta saja. Itu setelah ada dentuman Bang, tinta aja. Nah, kemudian saya ngajaklah suami saya, ayo mandi. Ya, nanti dulu katanya. Dia itu lagi ngepak buat kirim online lah ya. Setelah beres, saya pun, ayo mandi. Dia malah diem. Jadi saya kesel kan. Udah deh aku mandi sendiri. Setelah itu aku mandilah sendiri. Dan dari situ, 1 gayung, 2 gayung, normal saja, tidak ada apa-apa. Dan ketiga gayung Bang, tiba-tiba pandangan saya itu gelap banget. Dan yang saya lihat itu ada semacam bulatan hitam dan seolah menarik badan saya. Dan pada saat itu saya teriak, tolong saya, tolong. Dan setelah itu tidak ingat apa-apa. Jadi pas lagi mandi, iya, langsung nggak ingat apa-apa itu? Nggak ingat sama sekali apa-apa. Lalu? Sakitnya pun ada suami saya. Dan setelah ingat, badan saya itu tidak bisa digerakkan. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Saya lumpuh total pada tahun 2021. Boro-boro Bang buat begini ya, untuk mengangguk aja gitu kasarnya, nggak bisa. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu lumpuh total. Dan dalam keadaan negara kena COVID. Oh iya. COVID lagi rame-ramenya. Akhirnya pada saat itu suami saya itu mencari pengobatan.
Alternatif dia bawa keponakannya yang tahu Ustadz yang di daerah keponakannya. Tapi saat itu katanya Ustadz itu menyerah, nggak sanggup ngobatin saya. Dan akhirnya suami saya pun mengambil pengobatan dari adiknya, teman adiknya, Oboy namanya. Lalu di sana alhamdulillah Bang, dari Oboy 3 hari 3 malam saya itu kesurupan total tanpa makan, tanpa minum, total kesurupan selama 3 hari berturut-turut tanpa minum, tanpa makan. Lalu ya setelah itu Oboy bilang sama suami, katanya sukma saya itu sudah diambil. Sukmanya ya, antara percaya dan tidak, tapi saya mengalami. Dan yang saya rasakan Bang pada saat itu, yang menurut saya hanya 2 menit itu Bang. Perasaan ibu 2 menit. Hanya 2 menit. Saya itu berada di kandang anjing, dan kandang anjing itu di bawah digantungkan di sebuah pohon sangat besar. Semua kandang semua itu dikelilingi kandang anjing, dan dalam kandang anjing itu bukan anjing Bang, tapi manusia seperti saya. Ada yang paling atas, bawah, dan saya tengah-tengah Bang. Dan di bawahnya itu anjing-anjing, semuanya anjing-anjing gede-gede, dan dia itu seperti menginginkan salah satu yang jatuh. Udah siap menerkam ya anjing itu. Dan pada saat itu saya merasa haus, tapi tidak saya ungkapkan, hanya dalam batin saya. Tiba-tiba ada sosok tangan besar menyodorkan mangkuk ke dalam kurungan saya, ya, kandang anjing saya itu. Tahu apa Bang dalam mangkuk itu? Apa? Darah. Darahnya itu yang sangat kental gitu Bang. Gak mungkin dong saya minum. Iya. Lalu dia bilang minum, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya dicambuk Bang, sekerasnya. Posisi saya itu begini, kaki dilipat, posisinya begini, dan cambuknya saya terlihat cambuk dari rantai panjang sekali, dan itu selalu menyambuk tubuh saya. Itu hanya 2 menit. Perasaan tuh 2 menit. Iya. Padahal ibu nggak sadarkan diri itu selama 3 hari. Iya, kata suami saya. Kata suaminya. Dan pada saat saya ada seseorang yang membawa saya ke guha, saya itu tiba-tiba tidak ingat ada satu cahaya Pak. Cahaya itu kecil masuk ke kandang anjing yang saya tempati, kecil. Lalu dalam kandang anjing itu pelan membesar. Akhirnya putih itu menyelimuti, dan saya pun tidak ingat. Tidak ingat sama sekali. Dan ketika ingat, sadar, saya sudah ada kembali di kamar. Ada di kamar dalam keadaan awalnya tidak tahu Bang, saya itu lumpuh, sama sekali tidak tahu. Berarti pas sadar langsung dalam keadaan lumpuh.
lumpuh total. Yang terkena itu sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan, dan ketika tahu lumpuh, ketika minta tolong suami untuk mengantarkan saya ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tolong bantu saya ke kamar mandi. Ketika bangun itu bang, karena saya merasa sehat gitu pada saat itu, berdiri aja langsung jatuh. Kaki itu kayak karet, langsung lemes ya. Lemes, tidak ada rasa, sama sekali tidak ada rasa. Singkat cerita, akhirnya sama Oboy lah saya diobati terus menerus. Dan memang secara pelan dan pasti saya pun bisa menggerakkan dari awalnya tangan. Tangan, lalu ada pergerakan dari kepala, dan di kepala akhirnya pelan-pelan saya bisa seperti semula. Walaupun belum sempurna, Mbak. Ya, belum sempurna 100%. Tapi Ibu, maaf sebelumnya, udah coba sempat diruqyah belum, Bu? Saya sempat diruqyah 3 kali. Sama Muhammad, maaf, Pak Ustadz ya. Pada ruqyah yang pertama itu Pak Ustadz bilang, Bu, ini harus continue di ruqyah. Karena ada ikatan tali pocong. Ya, Pak Ustadz Julfirman almarhum bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya saya di ruqyah, saya makin membaik. Dan untuk ketiganya saya tidak bisa di ruqyah lagi. Karena Pak Ustadz Julfirmannya meninggal. Padahal pada waktu itu Pak Ustadz itu bilang, Teh, nanti hari Rabu saya ke tempat Teteh. Hari Seninnya meninggal. Iya. Udah janjian pada Udah janjian. Hari Seninnya meninggal. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ikutin saya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ya Rob. Ya Rob. Ya Maulana. Ya Maulana. Sembuhkanlah. Ngomong yang baik. Siapa ini? Berisik. Berisik. Diam. Mau ngomong baik-baik bagaimana? Hah? Untuk ngomong baik-baik terak-terakan lu. Bikin berisik saya, pelengin. Saya cucunya Prabu Siliwangi, saya cucunya Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kenal? Tahu kamu? Hah? Gak boleh begitu sama orang. Saya ngomong baik-baik. Kasihan orang. Kamu mau keluar baik-baik atau saya pencet? Disuruh kan? Mau disuruh kayak gitu? Nyelakain orang? Mau? Keluarga saya. Oh, ngomong baik-baik, ngomong pelan-pelan. Kan saya ngomongnya baik-baik, pelan-pelan. Iya. Saya mau ucapin assalamualaikum. Pulang aku ngangguk-ngangguk aja. Ini kasihan kan badan orang itu. Tidak.
bisa lepas Apa? mati. Kata siapa emang kamu Allah? Yang bikin mati orang tuh Allah. Semua makhluk hidup termasuk kamu nanti juga Allah, bukan kamu. Jangan sombong. Udah masuk Islam belum? Hah? Udah keluar. Ntar sama Pak Wawan nih diajarin cara masuk Islam kumaha. Mau sembuhin orang nggak ini? Hah? Sumpah kamu? Kalau nggak kamu saya bakar. Mau saya bakar apa mau keluar? Wah, Udah diam. Siapa yang nyuruh? enggak sih. Udah, lu cekek dianya aja, jangan matiin ini. Ya, kan kasihan orang. Pengen usaha. Makan darah dia. Ya iya dia aja, jangan di sini. Iya. Pulang ke asal. Denger nggak saya ngomong? Mau saya ngkong saya nih, kakek saya datang nih. Ntar malah ini kamu, malu. Saling silaturahmi. Sekarang saya perintahkan supaya kamu pulang. Ya, sama yang nyuruh kamu. Ya nggak? Hah? Terus mau yang ditaruh di pohon mana? Mau pulang sendiri? Maunya gimana? Rantai. Sama siapa? Ya, setelah diruqyah itu keadaan saya sangat membaik lah. Tapi tidak 100%. Karena yang mengobatin saya Oboy, masih ada rantai yang mengikat tubuh saya sampai sekarang ini. Sampai saat ini? Ya. Rantai. Jadi pada waktu itu Bang, ketika 3 hari saya kesurupan, sukma saya itu diambil atau disandra dan dimasukkan ribuan jin dalam tubuh saya. Begitu cerita dari orang pintar yang mengobatin saya. Oke. Berarti selama 3 hari itu Ibu berasa 2 menit ya? 2 menit. Oke. Dan saya sempat melihat begitu banyak orang yang sama seperti saya di kandang anjing. Banyak banget itu orang. Banyak banget. Nah, kami juga dengar kabar nih, 2 anak Ibu yang meninggal itu terjadinya di tahun yang sama atau beda tahun? Berbeda tahun. Oke. Itu pada anak yang kelima, setelah melahirkan anak yang keempat, selang 1 tahun meninggal anak yang kelima. Itu keadaannya itu sangat mengenaskan Bang Brel. Jadi umur 6 bulan dia lahir. Pada saat itu dokter mengatakan kalau tidak cepat-cepat dioperasi, saya yang mati atau anaknya. Oh, 6 bulan masih dalam kandungan. Ya. Oke. Lalu pada saat itu saya tidak menghiraukan ya, kata dokter, karena keadaan saya kok biasa-biasa saja. Di USG normal? Normal. Di USG normal? Normal. Ada detak jantung, pergerakan lancar. Oke. Nah, pas mau masuk ke 7 bulannya, tiba-tiba anak saya itu tidak ada pergerakan. Di bulan ke-7? Ke-7. Oke. Tidak ada pergerakan. Ketika periksa lagi dan di USG, ternyata anak itu sudah meninggal dalam kandungan. Astaga. Dan Bang, ketika lahir anak itu, apa yang terjadi Bang? Gosong. Astagfirullah. Bayinya itu gosong hitam. Astagfirullah.
alasan dokter itu katanya minum air ketuban. Tapi warnanya itu gosong kayak terbakar. Ya, terbakar. Begitu. Lalu anak kedua sebetulnya tidak meninggal. Tapi? Cuman lahir 7 bulan. Cuman kalau orang Sunda bilang mah ari-ari, tahu nggak? Iya tahu ari-ari. Ari-arinya hilang. Ari-arinya hilang. Harusnya kan begitu lahir nempel. Kan keluar. Iya, dan nempel ari-ari kan? Iya, tapi nggak ada. Kemana ari-arinya? Ya sampai sekarang pun nggak ada yang tahu, Bang. Iya, karena normalnya kalau lahiran kan tali pusar kan ari-ari itu kan? Tapi nggak ada. Dan itu yang gunting pun harus dokter. Tapi tidak. Nggak mungkin lepas sendiri kan? Tidak ada. Ini nggak ada lahir tanpa ari-ari. Tanpa ari. Ini nyata yang saya rasakan dan saya lihat. Oke. Tapi hidup anaknya sampai sekarang. Sampai saat ini. Sehat. Alhamdulillah ya. Tanpa ari-ari, tapi udaranya ada, biasa normal. Tapi memang lahir tanpa ari-ari. Tanpa ari-ari. Oke. Ya karena ini saya baru dengar Bu, orang lahir tanpa ari-ari karena tali pusar itu pasti yang gunting tugas dokter atau bidan. Ari-ari. Iya. Ini saya baru dengar lahir tanpa ari-ari. Iya. Bahkan dari dokter di Bandung ya. Itu pun tidak bisa didiagnosa gitu. Kemana? Nggak ketahuan. Karena di perut saya itu udah bersih, nggak ada. Tapi ya untungnya, alhamdulillah, walaupun anak saya yang terakhir ini lahirnya 7 bulan, dia hidup sehat sampai sekarang. Prematur ya lahirnya? Iya. Harusnya kan 8 bulan ya, 9 bulan ya. 9 bulan. Gue juga termasuk bayi prematur. Jadi saya juga lahir 7 bulan, Bu. Oh iya. Oke, tapi saya ada ari-arinya. Dikubur ari-ari saya. Ini nggak ada ari-arinya ya? Nggak ada. Wow. Lalu apalagi Bu yang paling parah? Yang paling parah itu ya kemarin itu waktu di Bogor. Saya itu sampai sekarang itu masih merasakan kayak menurut saya itu darah mengalir ya, berjalan di bawah kulit dari sini ke sini. Terus kalau mandi itu rasanya itu kalau dingin kayak ditusuk-tusuk sama duri. Dan yang paling aneh Bang Breu, sekarang walaupun makin baik, tapi langkah kaki saya itu mencengkram. Mencengkram? Iya. Karena? Kurang tahu. Enggak, maksudnya aku boleh lihat nggak Bu kakinya? Boleh. Ini nggak jalan ya, kalau bisa jalan. Ini ada mencengkram, dan sebelah sini pun ini. Oh, jari-jarinya yang begini ya? Iya, mencengkram. Ini dari tahun berapa Bu? Ini baru-baru. Ini baru-baru. Jadi begini, makanya saya bilang ke Bang Breu, saya kesini ini perjuangannya sangat-sangat. Iya. Karena ini benar-benar kayak gini. Wow. Makanya saya tutupin. Iya. Soalnya kalau nggak ditutupin kelihatan banget Bang Breu. Tapi udah coba periksa Bu? Sudah. Diagnosanya? Cuma diagnosa selama 1 tahun berobat ke rumah sakit. Katanya hanya kolesterol di pundak. Karena saya selalu berat di pundak. Oke. Terus minum secara rutin obat kolesterol.
nggak ada hasil. Tetap di pundak itu berat. Sampai sekarang? Sampai sekarang waktu Kita sekarang ngobrol pun berat pundaknya. Ya, seperti ditarik. Kayak gimana ya? Kayak orang ditarik sekuatnya dari sini. Oke. Berat gitu. Berat. Nah, tapi sekarang dibanding waktu pas awal-awal Ibu terkena santet tersebut, sekarang jauh lebih baik ya, Bu? Iya, lebih baik. Sekarang jauh lebih baik ya, karena sudah ngalami beberapa pengobatan alternatif juga. Iya. Nah, Ibu udah coba tanya langsung nggak ke kakaknya? Kan dari awal dia sudah tidak mau ketemu, bahkan tidak mau mengakui saya sebagai adik. Oke. Dia sudah membuang saya. Oh, ini agak bentuk hati soalnya kalau masalah persaudaraan. Sama sekali dia nggak mau anggap. Sampai puluhan tahun, sampai ibu dan bapak saya meninggal pun dia tidak datang ke rumah. Hah? Untuk minta maaf ke orang tua saya. Iya. Sampai meninggal pun nggak mau datang. Iya. No. Ya, yang mana ya itu kesempatan terakhir sih untuk lihat Iya. wajah orang tua sebenarnya. Nah, Ibu mungkin kalau ada kesempatan Iya. dan anggaplah kamera-kamera ini adalah mata-mata dari atau wajah dari kakak Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan ke kakak-kakaknya? Hanya saya sampaikan pada kakak saya, tolong sadar dan maafkan saya. Maafkan bila memang kalau saya melangkahi kamu, menyakiti kamu, membuat kamu dendam. Tolong jangan dendam juga pada orang tua kita. Itu aja, Bang. Orang tua saya merestui saya menikah karena tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jangan sampai kamu durhaka sama orang tua. Itu saja. Kamu pun akan menjadi orang tua dan kamu akan merasakan kalau kamu didurhakai anak kamu. Itu saja. Tisu. Bu Atik, ini terima kasih banyak udah mau sharing-sharing, mau cerita di Omah Bang Breo. Ini banyak banget yang bisa diambil pelajaran dari cerita Ibu Atik tentang bagaimana kita berkeluarga, berhubungan antara adik dan kakak, anak ke orang tua ke anak. Ada banyak hal yang bisa kita petik di situ, yang tidak sebagai mestinya dilakukan oleh seorang anak orang tua, lalu kakak ke seorang adik. Semoga itu bisa diambil pelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Pun juga itu untuk ke gue pribadi, karena gue saat ini sebagai seorang kakak sekaligus sebagai seorang anak. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Apalagi sampai tega mengirimkan santet ke santetnya sendiri aja udah dosa. Ini yang dikirimin santetnya keluarga sendiri. Oke lah teman-teman, mungkin di luar sana kalian juga punya pengalaman yang mirip-mirip sama Ibu Atik ataupun yang serupa, boleh juga komen di kolom komentar atau kalian bisa kirimin di Instagram di sini seperti Ibu Atik, dia kirimin ceritanya lewat Instagram. Lalu juga kalian bisa kirim ke email ada di bawah sini. Semoga
kita bisa ketemu dan bisa bercerita seperti Ibu Atik yang saat ini sedang duduk di samping gue. Semoga juga kita bisa bercerita lagi Bu Atik di lain kesempatan. Semoga juga Ibu Atik bisa sembuh dan bisa lepas dari gangguan santetnya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Atik, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, akhir kata dari gue Irfan Jayani di Omah Bang Breo. Jangan lupa bahagia. Raus pisan.